Bude ada di rumah. Oke, nah sekarang kita akan bercerita apa sih manfaat anak belajar bersama bundanya. Nah, anak-anak memiliki banyak manfaat ketika belajar bersama ibunya. Nah, termasuk diantaranya bunda memperkuat ikatan emosional, meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial anak, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita. Nah bunda, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan lebih detail mengenai manfaat belajar bersama bundanya. Nah yang pertama, memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Bermain dan belajar bersama ibu dapat memperkuat ikatan emosional antara anak kita dan bundanya. Nah, interaksi positif seperti bermain, bercanda dan bercakap-cakap dapat meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak-anak kita. Nah, anak kita akan merasa aman dan nyaman ketika belajar bersama ibunya, sehingga anak-anak kita lebih mudah terbuka di dalam belajar. Nah bunda, yang kedua, kemampuan kognitif. Apa sih kemampuan kognitif itu? Nah, ibu dapat membantu anak-anak kita belajar dengan cara yang menyenangkan dan kreatif, seperti bermain sembari belajar atau bermain game edukatif. Nah, aktivitas belajar bersama ibu dan bundanya dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak ya bunda, seperti memori, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis anak-anak kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ibu juga dapat membantu anak memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Karena apa? Kita mengajarkan satu anak saja. Nah, yang ketiga bunda, meningkatkan kemampuan rasa sosialnya itu. Ibu dapat membantu anak-anak kita mengembangkan kemampuan berempati atau kemampuan sosial dalam mengajak mereka berinteraksi dengan orang lain sembari saat bermain atau membantu saudaranya yang lain ketika membutuhkan. Bermain bersama ibu dapat membantu anak belajar berbagi, bergiliran, bekerja sama dengan orang lain sehingga menimbulkan rasa sosial yang lebih tinggi. Nah, anak juga dapat belajar untuk mengendalikan emosi mereka dan belajar cara menghadapi konflik atau masalah dengan bantuan ibu dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kasih. Keempat, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak kita, di mana bunda, ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak sehingga anak merasa aman dan nyaman ketika belajar dengan bundanya. Nah, di sana anak akan merasa didukung dan dihargai ketika belajar bersama ibu, sehingga anak-anak kita lebih percaya diri dan berani mencoba hal-hal baru karena dorongan dari bantuan ibunya. Bermain dan belajar bersama ibu dapat mengurangi stres dan kecemasan pada anak kita, terutama saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar. Nah, di sini bunda, saya menerangkan yang kelima, keuntungan adalah membantu anak belajar keterampilan hidup. Ibu dapat membantu anak belajar keterampilan hidup yang penting, seperti cara berinteraksi dengan orang lain, memecahkan cara hal yang sederhana dengan cara mengolah emosi anak sehingga tidak tantrum. Aktivitas bermain dan belajar bersama ibu dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk belajar dan mengembangkan keterampilan hidup yang berguna untuk kehidupan sehari-hari nantinya ke depannya. Nah bunda, ibu juga dapat memberikan contoh perilaku yang positif dan nilai-nilai yang baik sehingga anak-anak itu belajar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Nah, ini yang saya kembangkan dan saya lakukan terhadap anak saya. Nah, terkhusus anak saya yang ketiga itu saya mendidiknya itu dimulai dari 1 tahun 8 bulan. Nah, sampai sekarang hari-hari itu kami lewati itu belajar bersama tetapi dengan konteks yang menyenangkan. Nah, dibarengi dengan waktu yang singkat, 5-10 menit dulu, 2-5 menit. Tetapi dengan seiring bertambahnya waktu, maka waktu itu semakin bertambah, maksimalnya itu di 15 menit. Nah, manfaat yang kami rasakan atau saya rasakan dan anak saya rasakan itu sudah sangat
berguna waktu yang kami lewati itu. Nah, sekitar 3 tahun 5 bulan kami belajar bersama, duduk bersama dengan ibunya, menimbulkan rasa percaya diri si Itonami, komunikasi yang semakin aktif, rasa takut yang hilang ketika menghadapi orang lain. Nah, sangat mudah berinteraksi ketika bertemu dengan orang lain. Kenapa? Karena dia sudah menimbulkan rasa percaya diri ketika belajar bersama bundanya. Nah, bunda, itulah manfaat ketika kita duduk bareng dengan anak-anak kita. Kita bisa menguasai emosi anak. Dimana kita mengetahui ketika anak itu berusia 1 tahun 8 bulan. Ketika kita menstimulus anak itu sampai sekarang dia sudah mengenal, membentuk bunyi dan membentuk kata menjadi kalimat, itu sesuatu yang ajaib saya rasa. Dimana di sana membutuhkan kesabaran, ketelitian, keterampilan ibu di dalam menstimulus anak. Dimana kita mengetahui bahwasanya anak di usia 1 tahun 8 bulan itu memerlukan tingkat kesabaran yang lebih ekstra. Nah, disinilah yang saya ingin katakan bahwasannya para pakar mengatakan bahwasannya ketika anak dalam kandungan dan dimulai dari 0 kelahiran sampai usia 5 tahun, inilah yang dikatakan dengan usia emas atau golden age. Nah, ini yang saya manfaatkan di momen-momen golden age ini untuk menstimulus anak, tetapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, disinilah kita bunda, kita membutuhkan yang namanya pendapat para pakar atau konsultan pendidikan di dalam menstimulus anak. Apa sih yang baik, apa sih yang tidak boleh, apa sih yang bermanfaat, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai bunda untuk menstimulusnya. Nah, di sini kita memerlukan berbagai macam informasi, kajian-kajian yang sudah ditemukan, itu kita aplikasikan atau kita adaptasi dan kita modifikasi. Nah, itu yang saya lakukan terhadap anak saya yang terkhusus anak ketiga. Nah, saya melihat, memodifikasi, menganalisis, dan kemudian mengembangkan teori-teori tersebut, pengalaman-pengalaman para pakar atau bunda-bunda yang saya lihat, itu saya modifikasi dan saya ketika saya modifikasi, saya telah dan itu saya aplikasikan terhadap anak saya Itonami. Nah, itu startnya itu di usia 1 tahun 8 bulan. Bagaimana kita melatih anak di usia segitu mudanya dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Nah, tetapi bunda, dengan cara ketekunan, kesabaran, rutinitas harian, tidak ada hari yang terlewatkan tanpa yang namanya stimulus. Di sini akan banyak sekali manfaat yang kita temukan. Pertama, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Yang kedua, menimbulkan rasa percaya diri anak yang semakin tinggi. Yang ketiga, si anak itu merasa bahwasanya dia itu bebas berkreativitas, bercerita dengan bundanya, dan berbagai macam keuntungan dan keunggulan yang kita dapatkan ketika kita duduk bareng dan belajar bareng dengan anak-anaknya. Ini akan sangat bermanfaat. Dia baru mandi. Inilah anak saya yang bernama Itonami, usianya mau 5. Sudah mandiri, sudah bisa mandi sendiri. Semoga ini bermanfaat buat kita di rumah bunda. Ingat, kita adalah guru yang terbaik atau orang tua adalah guru yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada guru satu pun di dunia atau guru secanggih apapun melebihi kecanggihan orang tua kita, melebihi kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak. Semoga bermanfaat bunda-bunda. Pengalaman yang saya bagikan terhadap kita semua. Thank you.